Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Pagi ini bersama Miss Eka dalam ibadah sekolah minggu 10 Januari 2021. Miss Eka senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi Miss Eka percaya adik-adik yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, Miss Eka mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat tanpa kekurangan suatu apapun, itu semua hanya karena kemurahan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan, bahkan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong sertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, bahkan memberikan kami firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati dan memberikan hikmat, supaya anak-anak semua boleh mengerti apa maksud dari cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kata kunci kita adalah saya mau belajar untuk lemah lembut. Kata saya bisa diganti dengan nama adik-adik. Misalnya, Miss Eka mau belajar untuk lemah lembut. Yuk kita ulang sama-sama ya. Kata saya diganti dengan nama adik-adik. 1, 2, 3. Miss Eka mau belajar untuk lemah lembut. Miss Eka mau belajar untuk lemah lembut. Adik-adik, Miss Eka mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat satu pujian berikut ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang
Nah, adik-adik semuanya boleh silahkan kembali duduk. Minggu ini kita akan belajar satu karakter, yaitu karakter lemah lembut. Apa sih lemah lembut itu? Apakah orang yang lemah lembut itu boleh marah-marah? Kita akan tahu jawabannya lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita semua duduk tenang, sikap doa, kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian berikut ini. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Saat ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita kembali lagi bersyukur. Miss senang sekali ketika hari ini boleh membagikan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Ada seorang raja yang memiliki hati yang keras. Namanya Raja Firaun. Raja siapa? Firaun. Dia memerintah di tanah Mesir. Yang diperintah itu adalah bangsa Israel. Nah, Tuhan melihat apa yang Raja Firaun lakukan kepada bangsa Israel. Mereka sangat ditindas. Bangsa Israel itu disuruh kerja paksa. Ya, mereka sudah capek, kasihan, tapi mereka tetap disuruh kerja sampai selesai, sampai tengah malam. Nah, anak-anak ada yang mau seperti itu? Disuruh kerja sampai capek? Pasti tidak ada. Tuhan juga mengasihi bangsa Israel. Makanya Tuhan mau supaya bangsa Israel ini dibebaskan dari tanah Mesir, dari tangan Raja Firaun. Nah, tetapi karena Raja Firaun ini sangat keras kepala, tidak memiliki hati yang lemah lembut, nah Tuhan mengutus satu
seorang bapak bernama Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Mesir, membebaskan bangsa Mesir dari bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, anak-anak yang hebat, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan bilang begini, "Musa, ayo kamu pergi menghadap Raja Firaun. Kamu bebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir." Nah, waktu itu Musa bilang begini, "Tuhan, saya tidak tahu bicara. Sedangkan bicara dengan teman-teman saja saya tidak bisa. Apalagi dengan Raja Firaun." Nah, tapi Tuhan bilang apa? "Tidak usah takut. Nanti ada abangmu yang akan menemani, membantu kamu untuk bicara dengan Raja Firaun." Nah, waktu itu Musa bilang begini, "Tuhan, apa yang harus tanda apa yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami?" Nah, pada saat itu Tuhan bilang begini, "Nanti ketika Harun membuang tongkatnya di depan raja, tongkat itu akan berubah menjadi ular." Nah, anak-anak pernah nggak melihat tongkat dilempar terus tiba-tiba berubah jadi ular, atau tiba-tiba berubah menjadi buah? Pernah nggak melihat seperti itu? Ya pasti tidak pernah ya. Yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Ya, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu itu Musa menerima apa yang Tuhan sampaikan. "Baik Tuhan, saya akan pergi." Musa ketemu dengan abangnya Harun dan mereka berdua pergi menghadap raja. Mereka pergi menghadap raja. Nah, di depan raja bersama dengan pegawai-pegawainya, Musa dan Harun datang. Tuhan bilang, "Kamu harus menyampaikan apa yang saya firmankan kepadamu." Nah, apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa disampaikan kepada Raja Firaun. Musa bilang, "Tuhan berfirman supaya bangsa Israel ini dibebaskan dari tanah Mesir." Nah, tetapi Raja Firaun ini tetap berkeras kepala. Pokoknya dia tidak mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu itu Harun membuang tongkatnya. Dia melempar tongkatnya di depan Raja Firaun bersama dengan pegawai-pegawainya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Nih, kaget ya. Nah, tapi ternyata si Raja Firaun ini tidak mau kalah. Dia juga memanggil ahli-ahli sihir, orang-orang pintar yang dia percaya bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Harun. Dia panggil orang-orang pintar, kemudian dia suruh untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Harun. Mereka juga melempar tongkatnya, dan tongkatnya itu pun berubah menjadi ular. Nah, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata tongkat Harun yang tadi berubah menjadi ular, dan tongkat si penyihir itu juga berubah jadi ular. Ular yang berasal dari tongkat Harun itu memakan ular dari tongkatnya si penyihir. Raja Firaun tetap berkeras hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Makanya Tuhan mendatangkan 10 tulah kepada mereka. Banyak sekali yang terjadi sampai Raja Firaun itu bisa menyerah. Ya, dia melakukan berbagai cara, tetapi Tuhan juga tetap berusaha untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berkeras hati, berkeras kepala, maka pasti ada akibatnya, ya. Ketika mama atau papa mengajarkan kita, ayo seperti ini, lakukan seperti ini. Mama dan papa mau kita melakukan yang terbaik, tapi kadang hati kita masih keras kepala, tidak mau menerima. Nah,
biasanya ada akibat dari situ ya. Kalau mama bilang jangan manjat-manjat, jangan lari-lari nanti jatuh. Tapi karena kita tidak mau menerima sampai kita jatuh. Itu akibatnya kalau kita tidak mau dengar-dengaran. Ya, jadi anak-anak yang ada di rumah, mari kita seperti Musa dan Harun yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Jangan kita seperti Raja Firaun yang tidak mau mendengar Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan 10 tula ya. Nanti anak-anak di rumah boleh meminta mama dan papa untuk menceritakan 10 tula yang diberikan kepada bangsa Mesir. Ya, anak-anak, demikian firman Tuhan. Mari kita terus menjadi anak-anak yang lemah lembut, rendah hati, dan selalu dengar-dengaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami, boleh dimengerti oleh anak-anak kami. Tuhan ajar kami untuk selalu lemah lembut, dengar-dengaran sama orang tua, sama siapapun yang mengajarkan kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita di pagi hari ini. Gimana ya caranya memberikan persembahan? Yuk kita saksikan video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini. Sedikit banyaknya kami tahu Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya persembahan ini bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja, bahkan di tempat lain. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan berkat untuk kehidupan Bapak Ibu guru yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami serahkan persembahan kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, teman-teman kita nih banyak yang sudah mengumpulkan video ayat hafalan. Yuk kita saksikan sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Selamat pagi. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. 2 Timotius 4 ayat 22a. Tuhan menyertai rohmu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, dah. Shalom. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dah. 3. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Morning. Goodbye. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dadah, selamat tahun baru, semoga Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu depan terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bagi adik-adik yang ingin mengirimkan ayat hafalannya, boleh dikirimkan ke nomor di bawah ini. Ditunggu paling lambat hari Rabu. Hari Rabu ya, ditunggu paling lambat hari Rabu. Adik-adik yang manis, Miss Eka menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus belajar menjadi pribadi yang mau belajar untuk bersikap lemah lembut setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang kalau sampai saat ini kami masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Kami tidak bisa pergi ke sekolah, kami tidak bisa pergi ke gereja, tetapi Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya Tuhan melawat bangsa ini, supaya bangsa ini dipulihkan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap pemerintah yang sedang berusaha Tuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga pandemi ini boleh
segera berlalu dan kami boleh sama-sama bertemu di gereja bahkan di sekolah. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberkati kehidupan mereka dan setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus berkati. Untuk Bapak Ibu guru yang juga senantiasa mengajar kami setiap hari Minggu, kiranya juga Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan supaya kami boleh terus diajar dengan penuh sukacita, kami boleh terus diajar supaya boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami sudah selesai sekolah minggu di pagi hari ini. Biarlah kerinduan kami untuk selalu bertemu dengan Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan bersama guru-guru yang lain. Selamat pagi adik-adik semuanya, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.